Shalom, kekasih Tuhan. Bagaimana keadaan kamu di luar sana hari ini? Kiranya kuasa firman terus menguasai dan melindungi Anda semua sekeluarga di luar sana ya. Kita bertemu lagi di 5 menit renungan roti hidup. Walaupun kadang-kadang lebih 5 menit. Dan saya rasa hari ini renungan firman Tuhan juga lebih daripada 5 menit. Saya harap Anda akan tetap setia ikuti renungan firman Tuhan hari ini, oke? Bagi Anda yang pertama kali mengikuti siri ini, kita sudah mulai siri renungan firman Tuhan tentang perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus yang dicatat dalam keempat Injil. Dan hari ini kita mau lihat di kitab Injil Matius. Kita sambung topik kita semalam tentang perumpamaan seorang penabur. Tapi kita akan bercakap lebih tentang 4 jenis tanah, yaitu 4 jenis hati jemaat. Oke, semalam saya ada timbulkan beberapa persoalan mengenai teks firman Tuhan yang kita ambil daripada Injil Matius pasal 13 ayat 3 hingga 23. Nah, salah satu soalan dia mengatakan, mengapa si penabur benih firman itu tabur di tempat yang sembarangan saja tanpa melihat keadaan tanah itu? Saudara, firman Tuhan diberitakan di pelbagai tempat dan bangsa, tidak mengira bagaimana keadaan itu. Yang penting, firman Tuhan harus disampaikan, baik itu di kota atau di kampung, tidak mengira bagaimana latar belakang ekonomi orang atau tempat tersebut, dan tidak mengira apa latar belakang hidup seseorang itu. Intinya, firman Tuhan itu harus disampaikan, tidak kira dimanapun. Yang penting, semua bangsa dapat mendengar firman Tuhan ini. Masih ingat bagaimana keadaan bangsa kita Borneo ketika Injil Kristus masuk? Bangsa kita masih hidup dalam keadaan yang mengerikan sebagai headhunter, hidup dengan praktis kuasa kegelapan, hidup dalam kemabukan arak, sehingga pemerintah Inggris ketika itu melihat bahwa bangsa ini tiada masa depan. Sepertinya benih firman Tuhan itu ditabur di tempat-tempat sembarangan. Tetapi perhatikan apa yang terjadi. Setiap pribadi mereka yang menerima berakar pada benih firman Tuhan itu lalu menghasilkan buah-buah pertobatan, buah-buah roh, buah-buah pelayanan, maka hidup mereka diubah oleh kuasa firman itu. Yang kedua, saya timbulkan persoalan adalah, bukankah benih-benih yang ditabur itu adalah benih-benih yang terbaik? Lalu mengapa benih-benih yang terbaik ini boleh mati? Atau tidakkah si penabur benih itu mengerjakan sesuatu untuk buat benih-benih itu boleh hidup dan berhasil? Takkan hanya buang saja lalu dibiarkan begitu saja tanpa buat apa-apa. Injil Lukas pasal 13 ayat 8 memberitahu kita bahwa si pengurus kebun anggur itu akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi baja kepadanya. Tuhan Yesus bilang, "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah." Saudara, saya percaya ketika benih firman Tuhan ditabur, Allah Bapa kita sebagai tukang kebun dan pengusaha melalui Allah Roh Kudus pasti melakukan sesuatu untuk membuat benih-benih itu hidup, tumbuh dengan kuat dan berbuah. Lagipun, benih-benih yang ditabur itu memang adalah benih-benih yang terbaik. Tetapi pun begitu, kadar pertumbuhan benih firman itu bergantung kepada jenis tanah itu juga, yaitu hati kita. Ada 4 jenis tanah, yaitu 4 jenis hati jemaat Tuhan. Yang pertama itu adalah hati yang keras, ayat yang ke-19. Keras hati, tidak mau menerima kebenaran firman Tuhan untuk mengubah hidupnya, tidak mau mengambil bagian dalam pelayanan atau persekutuan gereja. Pulang dari gereja, firman yang tadi didengar di gereja lenap, tidak melekat di hatinya. Akibatnya mudah stres, kecewa, putus asa, tidak beriman, dan menjadi manusia duniawi. Yang kedua adalah jenis hati yang cetek, ayat 21. Cetek iman sebab tidak mau, tiada inisiatif untuk membaca dan belajar Alkitabnya, hanya berharap dengan firman Tuhan hari Minggu saja. Sebab itu bila ada penindasan, ada penganiayaan, orang taib ini tidak akan dapat bertahan. Jangankan penindasan atau penganiayaan,
Pengajaran firman yang keras juga tidak dapat mereka terima. Mereka mudah tersinggung, lalu tinggalkan gereja, cari gereja lain. Mereka lebih suka mendengar pengajaran yang enak seperti berkat, kesembuhan, tentang kasih karunia, tentang berkat yang berkelimpahan, tanpa mau membayar harga. Oleh itu, orang yang type seperti ini atau jemaat yang type seperti ini mudah lari dari tanggung jawab. Oleh karena pengetahuan yang cetek tentang kebenaran firman Tuhan, maka bila ada pengajaran yang palsu atau mengelirukan, ia akan mudah disesatkan. Tapi yang ketiga adalah hati jemaat yang tidak setia, ayat yang ke-22. Jemaat yang sudah diberkati Tuhan dan makmur, namun oleh karena berkat dan kemakmuran itu telah menjadikannya suam-suam kuku. Akibatnya, orang seperti ini mudah menentang otoritas di atasnya, tidak taat aturan, tidak tahu berterima kasih, dan suka untuk disanjung oleh apa yang dia sudah buat untuk gereja. Semak duri juga adalah hal-hal yang bersaing kesetiaan dengan firman Tuhan, namun dibiarkan tinggal tetap di hati kita, seperti pola pikir dunia, kekhawatiran dunia, gaya hidup dunia, atau tipu daya kekayaan, kebiasaan-kebiasaan tertentu yang menganjurkan kepada berbuat dosa, atau pola perhubungan, relationship, kawan-kawan yang tidak sehat dan sebagainya. Saudara, apakah hatimu seperti tanah yang bersemak duri, tidak setia? Hati jemaat yang keempat ini adalah hati yang setia bertumbuh, ayat 23. Hati yang setia bertumbuh adalah jemaat yang bertekun dalam pengajaran firman Tuhan dan bertekun di dalam persekutuan bersama jemaat seiman yang lain. Iman adalah hal pribadi, tetapi iman bertumbuh karena kita tertanam di dalam sebuah persekutuan ataupun gereja. Di dalam persekutuan kita dibentuk, seperti kata Amsal pasal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Saudara, inilah ciri-ciri jemaat yang awal, jemaat perdana di kitab Kisah Para Rasul 2. Mereka bertekun dan rajin. Bertekun itu maksudnya rajin, giat, berinisiatif, disiplin, memprioritas waktu untuk mengikuti belajar Alkitabnya di rumah atau di office, tidak bergantung khotbah hari Minggu saja. Jemaat yang model seperti ini tidak mudah tersinggung, kecil hati, karena mereka memiliki kedewasaan rohani yang matang. Oleh itu mereka faham kalau segala sesuatu yang mereka lakukan itu bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Hidup mereka menghasilkan buah yang manis bagi pekerjaan Tuhan. Akibatnya kehidupan jemaat ini diberkati dan setiap waktu mereka merasakan mujizat penyertaan Tuhan di dalam hidup mereka. Saya paham, setiap orang itu datang dari latar belakang yang berbeza, budaya, kebiasaan dalam keluarga, komuniti sekitar, taraf pendidikan, dan semua ini boleh sangat mempengaruhi hati seseorang itu, jenis tanah yang bagaimana. Tetapi saya percaya bahwa firman Tuhan itu berkuasa untuk mengubahkan. Seperti yang Yesaya pasal 55 ayat 11 berkata, firmanku yang keluar dari mulutku itu tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Firman Tuhan itu berkuasa untuk mengubahkan. Tetapi asal saja kita sedia berubah, senang belajar, dan setia untuk bertumbuh. Saya berdoa hari ini, setiap kami yang sudah mendengar firman Tuhan ini, berilah kami hati dan lidah seorang murid yang siap untuk diajar dan memperkatakan apa yang telah diajar kepada kami, sehingga kami boleh bertumbuh dengan sehat, kuat, dan menghasilkan buah-buah yang manis untuk Tuhan. Saudara, kiranya Anda sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan hari ini. Silalah tekan button like, atau jika Anda ada sebarang pertanyaan tentang topik ini, sila tinggalkan pertanyaan Anda di bagian komen. See you next time. Stay humble, stay obedience. Tuhan Yesus memberkati.